Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Haji Arif Satri Jamaah semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi, terdiri selawat serta salam dan pula kita aturkan kepada kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita buka, kita khusyuk dengan membaca surat Al-Fatihah. Hadiahkan kedua pengarang kita, guru dan orang tua kita masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan bagi semua yang telah mendahului yang berdosa, amal ibadah dijadikan kepada mereka semua. Allah Amin. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah banyakkan usia mereka berdoa, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu, dunia orang akhirat, keluarga dan keluarga macam. Dan kita yang mengaji pada siang hari ini bagi jamaah, sahabat yang biasanya hadir hari ini tidak bisa karena sakit, mudah-mudahan Allah akan penyakitnya. Dan kalau ada urusan kerjaan, mudah-mudahan Allah kabul urusan keperluan dan kerjaan. Ala hadis ini alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillah wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa syekhina wa alimina wa ustadina wa ashabihi alaina wa liman ahsana ilaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa ahli ta'atik ajma'in fi bahri wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim wa lil dunya ila al-din wa khususan Syekh Ahmad bin Abdul Aziz al-Ghani saya ucapkan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kami akan lebih pada umat muslimin wa khususan lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullah wa bihi wa qala barakatuh. Meneruskan pelajaran kita halaman 136. Masih membahas sujud sahwi. Saya mau tanya kepada jamaah, ini kan 12:30 lewat 1. Kita selesai jam 1. Gimana kalau sujud sahwi kita selesaikan? Saya bikin resume saja. Kita langsung ke halaman 141. Jadi lengkap berapa baris? Lengkap berapa baris? 2 lembar saja. Ya langsung 141. Saya resume dulu ya sujud sahwi biar kita paham. Jadi sujud sahwi adalah secara bahasa sujud lupa. Sahwi kan artinya lupa. Sujud karena telah di dalam mazhab Syafi'i telah meninggalkan sunnah abaannya. Jadi kan dalam mazhab Syafi'i sunnah itu ada 2, ada hayat, ada abaan, pakai bot abaan. Nah, sunnah hayat itu semua sunnah di dalam sholat yang tidak berkonsekuensi sujud. Paham berarti ya? Jadi kan sholat itu ada rukun, ada sunnah. Nah, sunnah kan terbagi 2, ada yang abad, ada yang hayat. Seperti baca surah itu kan sunnah, masuk apa tuh? Hayat, karena tidak berkonsekuensi sahwi. Nah, ada sujud yang kalau kita tinggalkan di dalam sholat kita tuh kita disuruh sujud sahwi, berarti mereka telah melakukan
sunnah abad. Apalin nih. Yang pertama tasyahud awal, ya kan? Terus yang kedua selawat di tasyahud awal. Yang ketiga duduk, nggak usah dah duduk emang duduk. Yang keempat atau selanjutnya adalah kunut. Kunut ratib namanya. Kemarin tuh ya. Kunut ratib apa sih Ustaz? Kunut yang memang disyariatkan seperti kunut subuh dan juga kunut witir di Ramadan separuh yang akhir. Di rakaat terakhir witir Ramadan separuh yang akhir. Berarti kalau kunut nazilah enggak termasuk sunnah abad. Terus apalagi selawat di kunut subuh atau kunut berdirinya. Nah, kalau kita tidak melakukan itu lagi sholat, tidak melakukan itu, berarti tambah dengan sujud. Nah, sujud sahwi melakukannya. Nah, ini saya disebut biar soalnya kita lagi udah setengah jam satu bubar belum kelar. Jadi kita bersihkan. Nah, sujud sahwi. Hati-hati. Ya kan yang udah ngaji rajin sih apal kan ada yang belum. Kalau mau melakukan sujud sahwi, berarti di tasyahud akhir. Biar saya ulang lagi ini dan tasyahud akhir kan duduknya tawarruk. Kalau kamu mau sujud sahwi, berarti duduknya iftiras. Innaka hamidum majid plus doa-doa. Biasanya kan assalamualaikum. Karena mau sujud sahwi, sujud 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali ya, jangan sekali. Kalau sekali itu namanya syukur. Sujud tilawah yang insyaallah habis ini kita bahas. Sujud 2 kali. Bacanya apa? Sama seperti bacaan sujud. Karena dia kan mau nambal tadi. Makanya disebut ab'ad, bagian dari Allahu Akbar. Kemarin itu doanya kalau nggak hafal subhanallah, subhanaman la yanamu, ya boleh subhana rabbiyal a'la. Dihamdi 3 kali, duduk di antara 2 sujud, duduknya juga sama. Misalnya saya praktekkan langsung Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Allahu Akbar. Tapi jangan ngomong 3 kali ya. Kalau 3 kali batal ya. Allahu Akbar. Allahumma walhamni wa yurni warfa'ni wa afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru duduknya duduk tawarruk. Di mazhab Syafi'i ini duduk penghabisan. Makanya kalau ada orang sering duduk begini, berarti mau ngabisin. Jadi tawarruk ya. Nah itu ya. Nah itu kalau meninggalkan sunnah abad. Ragu di dalam meninggalkan sunnah abad juga sama. Gua tadi tasyahud awal apa kagak sih? Kan tadi yakin ya nggak tasyahud awal kan gitu ya. Berarti ditambal dengan contoh ini resume. Allahu Akbar. Jadi lengkap berapa lembar? 2 lembar saya langsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak tasyahud awal. Nggak balik, jangan balik. Kalau balik batal. Karena apa? Kita udah melakukan rukun. Terus rukun kita potong untuk melakukan sunnah. Ini nggak boleh di dalam sholat. Nah sholatnya bisa batal kalau tahu dan sengaja. Ustadz sekarang baru tahu. Yang kemarin begitu saya. Kemarin Johor begitu Ustadz. Ganti yang kemarin. Yang kemarin nggak sah. Nah, bener ini. Makanya urgensi li talibil ilmi itu begitu. Bertahun-tahun kita sholat. Masa rukun dan hafal. Sekarang ada orang sholat. Bertahun-tahun jadi orang Islam nih, rezeki murah, umur kasih panjang, masjid banyak, taklim banyak. Saya mah ngikutin imam aja ya Allah. Bayangin di sholat tuh ada rangkuman, ada elemen yang kudu tahu. Dan harus ada tertib ilsas. Gak sah sholatnya kalau. Makanya beda dengan yang baru masuk Islam ya. Makanya Rasulullah melihat sahabat sholat lagi sampai 3 kali. Berarti ada orang sholat sepertinya, padahal nggak sholat. Karena nggak tahu apa-apa. Bayangin umur dikasih panjang, rezeki dikasih murah, terus nggak tahu soal rukun mana. Ya baik kita itu kemarin dah. Saya sering mengucapkan itu untuk mengingatkan kita kembali. Ragu tadi kan ya nggak tasyahud awal, tambah sujud sahwi. Sekarang ragu tadi tasyahud apa enggak sih? Nah tetap juga sujud sahwi. Ragu juga tadi baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi enggak baca selawat, sujud sahwi juga. Kan tadi hafalin ya. Makanya enggak kunut, subuh enggak kunut, buat sujud sahwi juga. Lupa di selawat kunut, makanya tempo-tempo jadi imam. Amin. Kalau baca kunut selawatnya kencengin Rasulullah. Nah,
itu nandain dia sujud, dia sunnah abad. Ragu, nah kan tadi yakin, ya tadi nggak selawat, sekarang ragu. Saya udah selawat apa belum sih tadi di tasyahud awal? Itu juga sunnah sujud sahwi. Terus misalnya juga tadi separuh apa kagak sih? Pokoknya ragu di sujud sahwi. Yakin meninggalkan sunnah abad, sujud sahwi. Ragu meninggalkan sebagian sunnah abad, sujud sahwi. Ragu melakukan atau tidak, sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu banyak sunnahnya. Ustaz lupanya 100 kali di sujud. Ntar dia datang lagi, sujudnya cuma 2 gitu ya, walaupun lupanya sering. Baik, selain sujud sahwi dan lupa yang lain juga sujud sahwi. Saya 2 apa 3 nih ya. Kan pernah Bapak sholat ini 2 rakaat apa 3 ya? Pernah begitu? Iya. Berarti banyak broker. Kan biasanya yang ragu itu calok ya. Nah itu juga sunnah sujud sahwi, walaupun tidak meninggalkan sunnah. Jadi itu juga disunahkan sujud sahwi. Terus taruh duduk, bolak-balik keraguan itu kan namanya sholat. Namanya sholat kan pasti memori sebelum sholat kan kita ingat lagi kerjain kerjaan, adzan terus sholat. Kerjaan yang tadi kan kebayang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar kan tadi memori itu masih ada. Makanya kan yang namanya manusia, siapa sih yang nggak pernah? Bahkan Rasulullah pernah sholat zuhur 5 kali, 5 rakaat tuh di 2 lembar yang kita lengkap. Nah, beliau sujud sahwi. Ya kalau nggak Rasulullah nggak sujud sahwi, nggak ada syariat sujud sahwi. Titik, selesai. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita ke materi baru? 2 lembar tuh saya percepat. Karena ini dikit lagi kiamat. Target capaian bingung belum pada pensiun. Nanti pas pensiun kan pada ngajar di masing-masing. Ada yang mau didiskusikan tentang sujud sahwi? Kali. Kalau jelas Ustaz. Itu kayaknya komprehensif. Wah, kita pindah. Nggak ada ya? Terus 141 tatim matun penyempurna. Tatim matun penyempurna. Fi bayani sujud tilawati. Fi bayani sujudit tilawati. Nah, sekarang kita ngebahas sujud tilawah. Emang ada berapa sih Ustaz sujud? Yang tahu boleh pulang duluan dah. Ada berapa sujud? Sujud. Apa? Sujud apa? Yang pertama sujud sholat, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah, yang bagus. Boleh pulang dulu. Jadi sujud 4. Jadi ajarkan anak-anak kita yang namanya sujud harus cuman ada 4 model. Nggak boleh lebih dari 4 model. Hukumnya haram. Walaupun niatnya taqarrub ilallah. Walaupun dilakukan setelah sholat, haram sujud. Kenapa Anda sujud? Saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Enggak, haram. Enggak boleh. Benar ini kan ada ya. Enggak boleh sujud tanpa sebab. Sujud itu kudu 4. Ada yang di dalam sholat dan bisa di luar sholat. Kayak sujud tilawah nih yang kita bahas. Dia boleh di dalam sholat dan juga boleh di luar. Ada juga sujud yang harus di luar sholat doang, nggak boleh di dalamnya. Apa itu? Sujud syukur. Nggak boleh sujud lagi baca, lagi gini, lagi apa? Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dengerin berita di rumah kan. Kita kemarin pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hasil pemilihan pemilu Jokowi menang. Allah sujud. Nggak boleh baca. Sholatnya batal benar. Atau kebalikannya, dalam pemilihan dulu Prabowo menang langsung sujud. Karena dia kan musuhan sama tetangganya gara-gara pantai misalnya. Jadi digirang betul. Nggak boleh nih sujud syukur itu hanya di luar. Yang di dalam sholat sujud. Nah ada yang nggak boleh di luar sholat. Tadi kan yang di dalam sholat boleh, di luar sholat seperti yang mau kita bahas sujud. Ada yang harus di luar sholat saja sujud. Nah sujud syukur itu harus pakai tertib administrasi seperti sholat. Di sini kamu sholat sunnah, punya wudhu, sitrul aurah, ngadep kiblat. Ustaz, habis menang dangdut sujud, bukan sujud nyungsep. Ini habis golin bola sujud, bukan sujud syukur. Ini yang udah ngaji nih, ada aturannya sujud kepada Allah, sujud syukur.
suci badan, suci tempat, masa di lapangan sujud? Ya boleh dah di lapangan boleh sujud asal sitrul aurat ngadep. Saking girangnya waktu family gathering dapat door prize, sujud di atas panggung. Sujud apa? Yang kayak sujud itu harus punya wudu, harus sitrul aurat, harus ngadep kiblat. Sujud silakan banyakin sujud syukur. La in syakartum kalau tambah bersyukur aku tambah. Nah, kalau sujud syukur tuh apa? Aplikasi dari syukur. Nah, semakin banyak kita syukur, makanya kalau bisa, memang walaupun guru saya dulu pesan kalau bisa setiap hari sujud syukur. Nah, tanya ya, guru, tapi kan di ajaran itu sujud syukur itu kalau dapat nikmat baru atau terbebas dari bahaya. Bahkan ada ntar dah nggak usah dibahas, ntar itu kalau sesi tanya jawab. Nah sujud syukur. Nah ada sujud yang harus di dalam sholat doang, nggak boleh di luar. Apa itu? Sujud sholat. Nah makanya bapak nggak boleh sujud kalau tanpa sebab. Kok ente sujud habis assalamualaikum? Saya sujud syukur Ustaz. Boleh. Kalau sujud saja nggak ada penyebabnya, haram. Disepakati ulama, sujud tanpa sebab haram, walaupun judulnya mendekatkan diri kepada Tuhan, haram, karena itu ibadah harus ada datanya, titik. Itulah 4 juz. Sekarang kita bahas baru nih, tatimmatun penyempurna fi bayani sujudit tilawati, dalam pembahasan sujud tilawah. Sujud karena bacaan, makanya disebutlah sujud bacaan. Tilawah. Ada di sini yang seumur hidup belum pernah sujud tilawah. Seumur hidup. Makanya belajar praktek. Nah, sujud tilawah itu karena bacaan. Saya baca dulu teksnya. Tusannu disunnahkan sajdatut tilawati, sujud tilawah namanya. Atau sujud sajdah boleh. Mau sujud sajdah boleh, sujud tilawah boleh. Itu nama lainnya. Sajdah, sujud tilawah. Disunahkan sujud sajdah, sujud tilawah liqori'i, bagi yang baca itu ayat sajdah, ayat tilawah, wasami'i, dan pendengar. Kita nggak baca tapi dengar ayat sajdah dikumandangkan, sunnah kita sih. Makanya ada gak di sini yang seumur hidup belum pernah? Ya, itu kan ajaran Islam juga. Sujud ya, habis ini praktekin. Nah, berarti kan si pembaca atau yang mendengar. Di Quran itu kan ada ayat sajdah. Ada yang bilang 15, ada yang bilang 16 gitu ya. Nah, cirinya gampang dah, gak usah diapalin. Di mushaf Quran zaman sekarang kan ada tandanya tuh. Setelah ayat ada gambar kubah masjid. Nah, itu namanya ayat sajadah. Contohnya Iqra tuh terakhir, wasjud waqtarib. Itu doang yang saya hafal. Jadi contoh nih lagi kita darus. Kan dikit lagi Ramadan nih. Kalau bisa khatamin Quran, masa seumur hidup belum pernah khatam Quran. Nah, cita-citakan besok ya Allah, besok Ramadan saya bisa menghatamkan Quran di tengah-tengah kesibukan kami. Bisa minum obat sehari 3 kali terjadwal bisa. Masa one day one page, one day one juice masa rebak. Berarti nah kalau kerja jarang dah, kalau pengangguran boleh bisa. Nah, Ramadan insya Allah harus bisa besok one day one juice. Misalnya istirahat 1 juz berapa halaman sih? 20. 10 lembar. Ya udah dicicil. Pokoknya hatam ya Quran. Ntar ada fadilah setelah shadaqallahu alazim. Ini hatam Quran nih. Ntar dah kapan-kapan kita bahas. Pokoknya hatam Quran minta doa, ada waktu 4.000 malaikat mengaminkan, doakan anak kita sehat badan. Hatam Quran. Nah, itu kan ada ayat sajdah tuh. Nah, makanya sujud, masa seumur hidup gak pernah sujud. Dibaca, contoh wasjud waqtarib. Ini kan ayat sajdah. Sunnah sujud tilawah. Gimana caranya? Terus jami'a ayati sajdatin, seluruh ayat sajdah. Ini di hasyiahnya macam-macam, ada yang bilang 15, ada yang karena ini ayat sajdah bisa dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat, makanya dimasukkan oleh pengarang kitab di tatimmah, di penyempurna waktu ngebahas sujud.
Wa yasjudu, dan bersujud musallin, orang yang sholat. Kalau mau ya nggak apa-apa. Soalnya kalau di dalam sholat ada aturan-aturan yang melekat. Liqiraatihi, karena membaca, illa makmuman, kecuali makmum. Nggak boleh makmum itu inisiatif mau sujud sendiri, imamnya nggak sujud, nggak boleh, batal sholatnya. Kalau dia sujud tilawah, imamnya tidak sujud, batal, karena dia jadi makmum, beda dengan sholat sendiri. Fayasjudu, maka sujud huwa itu makmum, li sajdati imamihi, karena sujud sajdahnya imam. Imam sujud tilawah, kita ngikut, karena konsep makmuman itu kudu ngikut imam. Nggak boleh memisahkan diri. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, apapun bentuknya, makmum sujud. Nggak mau, batal sholatnya. Bukan batal makmumnya, batal sholatnya, kecuali mufaroqah. Fa'in sajada imamuhu, jika sujud siapa imamnya, wa takhalafa huwa anhu, lalu membedai siapa itu makmum dari imam, nggak mau ikut. Imam ngapain tuh? Wah, teradahan pakai sujud tilawah, gua nggak mau. Misalnya, au sajada huwa, atau si makmum yang sujud, wasjud waqtarib. Itu kan ayat sajadah imam baca. Gua sujud biarin imam nggak mau, dia nggak tahu ilmunya, gua mau sujud dunahu, selain imam, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Imam sujud, dia nggak mau, batal. Ngapain sujud, teradahan. Orang dikit lagi mau makan siang pakai sujud tilawah, gua nggak mau, batal. Kalau nggak diniatin mufaroqah, atau dia sujud karena udah ngaji, dia sujud sendirian, batal juga sholatnya. Walau lam ya'lam makmumu sujudata illa ba'da rafi. Sekarang nih, titik, selesai ya. Sekarang tidak tahu lam ya'lam, karena makmumnya panjang sampai gedung Gramedia yang depan. Jadi imamnya di sini, terus panjang, kan ke sini panjang. Nah, sekarang imamnya sujud tilawah. Walam ya'lam, tidak tahu al makmumu makmum sajdatan sujudnya imam. Sujudahu, akan imamnya, akan sujudnya imam ila ba'da rafi, setelah imam diri. Jadi imam sujud tilawah dia nggak sadar, dia masih baca Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita lagi baca Fatihah putus ya, untuk ikut bersama-sama imam sujud tilawah. Imam sujud Allahu Akbar, dia masih Fatihah aja. Dia nggak tahu imam sujud tilawah, illa kecuali tahunya imam sujud tilawah ba'da raf'i ra'sihi, setelah imam mengangkat kepala. Udah sujud, minas sujudi lam tamtul salatuhu, kalau begini tidak batal karena nggak tahu. Beda dengan sengaja. Imam sujud Allahu Akbar, gua nggak mau sujud, batal salatnya. Ya, kalau nggak niat mufaroqah. Sekarang nggak tahu Ustaz, beda. Kalau tahu batal, nggak tahu nggak. Bismillah, mungkin sholatnya merem, mungkin pengen khusyuk jadi merem. Bismillahirrahmanirrahim, lagi pengen makan. Terus nggak tahu, imamnya sujud, suaranya pelan Allah, dia masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus imamnya Allah, pas dia lihat imamnya udah begini, Allah udah mau diri. Nah, kalau ini tidak batal, karena dia nggak tahu imamnya sujud tilawah. Atau penyebab lain, kalau tadi kan contohnya merem, atau makmumnya di belakang, dia nggak tahu imamnya udah diri lagi, dia nggak ikut sujud tilawah. Kalau ini tidak batal. Terus wala yasjudu, nggak usah sujud. Kalau imamnya udah diri dari sujud tilawah. Bal yantaziru qaiman, akan tetapi tunggulah sambil berdiri. Karena memang nggak usah kita ngejar sujud tilawah, imamnya udah diri, ya. Nah, silakan ya, imam sujud tilawah kok nggak ikut, tapi taunya dia udah ngangkat kepala dari tempat sujud. Tunggu aja sampai dia berdiri. Terus au qablahu, kalau belum kepalanya diangkat, apa itu? Huruf apa itu? Hau apa? Huruf apa itu? Habis wau huruf apa? Hawi, menyungkurlah. Nah, kecuali lagi merem misalnya tadi. Tapi imam dari jidatnya masih nempel, baru sadar. Imam sujud. Nah, dia wajib sujud.
Kalau kepalanya udah diangkat, tunggu. Tapi kalau jidatnya masih nempel ke tanah, menyungkur. Fa idza rafa'a qabla sujudihi, ketika dia mengangkat siapa imam qabla sujudihi, sebelum makmum sujud, kan dia sadar udah lama karena bacaan sajadah kan lumayan panjang. Jadi masih imam masih nempel jidatnya. Kalau udah ngangkat enggak usah ya. Tapi kalau udah nempel ruku, sujud ikut. Nah, pas mau sujud imamnya naik. Karena kan baru sadar baru. Nah itu. Fa idza rafa'a qabla sujudi rafa'a ma'hu wa la yasjud. Nah, ketika begini, ya imamnya sujud. Allah, imamnya naik, enggak usah sujud nih. Nah, ikut nah. Paham ya? Emang ini masalah jarang. Makanya walaupun bergaul dengan para ulama, kata Syekh Jainuddin, tapi masalah ini jarang. Orang awam tuh jarang tahu. Makanya alhamdulillah kita ngajinya. Jadi kalau dia udah sujud, terus kita mau sujud ngikut dia naik, kita turun. Pas dia mau naik, jangan diterusin sujud. Kalau diterusin sujud bisa batal. Ikut naik terus. Wala yasjudu, dan gak usah sujud. Titik. Wa yusannu lil imami, dan disunnahkan bagi imam. Fi sirriyati, di salat sebangsa syir. Zuhur, asar. Itu namanya salat sirriyah. Takhiru sujudi, untuk mengakhirkan sujud tilawahnya ila faraghihi, sampai selesai. Yang cakep imam itu disunnahkan sujud tilawahnya itu kalau udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya sujud sendiri Allahu akbar. Ya, karena kalau sujud tilawah di sholat zuhur bisa membingungkan makmum. Kan gak kedengeran dia ngapain itu sujud. Nah, stres tuh. Nah, atau subhanallah gitu. Makanya kata ulama khawatir membingungkan makmum, disunahkan bagi orang yang ini kan saking utamanya sujud tilawah. Bayangin sujud tilawah dibahas karena ciri-ciri orang beriman itu ya rajin sujud. Nabi itu ntar ada doanya di dalam. Jadi di dalam itu ada doanya sujud, ya Allah terimalah sujudku. Ntar doanya terimalah sujudku sebagaimana kau terima sujudnya Nabi Daud. Jadi salafus saleh itu rajin betul sujud. Ciri-cirinya ya rajin sujud. Nabi Daud, intermezzo sedikit. Jadi Nabi Muhammad itu di dalam sujud tilawah dan sujud syukur, Nabi itu minta sujudnya diterima sebagaimana Allah telah menerima sujudnya Daud alaihissalam. Intermezzo sedikit, Nabi Daud itu istrinya 100 istri. Jadi kalau pengen istrinya lebih enggak ya, kesimpulan salah itu. Orang yang rajin sujud itu artinya lembut. Makanya Nabi Daud itu besi, sekeras baja kalau Nabi Daud pegang lumer. Nabi Daud tuh juga rajin puasanya. Puasa paling utama setelah Ramadan, puasa Daud. Nabi puasa, besok enggak puasa. Makanya dibikinlah hatinya lembut. Jangankan macan di depan, jangankan jagoan, besi kalau Nabi Daud pegang lumer. Terus di depan perempuan kayak Don Juan. Aura. Makanya puasa Senin Kemis, rajin Senin Kemis kan ada playboy. Bener nih, jadi kayak auranya keluar. Ini orang yang rajin puasa dan rajin sujud, kayak Don Juan gitu. Jadi orang biar galak, biar jago, biar jabatannya tinggi, orang gede, kalau di depan dia Nabi Daud. Karena rajin puasa. Nah, jadi sujud dalam dia. Jadi begitu. Nah, kalau imam sunnah diakhirkan karena khawatir nanti makmum ya saat belum kelar, nggak apa-apa ya. Udah waktunya. Tadi emang zuhurnya lebih dari jam. Profesional ya ini soalnya di areal kepegawaian kan anti korupsi waktu. Baik, sebelum ditutup ditandain, besok kita terusin dah. Kalau ini nanggung. Karena emang mungkin ada yang mau didiskusikan. Kami persilakan. Kalau nggak ada saya tutup. Ustaz, Iya. kalau Bu Risma itu sujud di kaki orang itu gimana? Oh yang kemarin itu ya? Masa saya mau. Jangankan sujud, ruku, mendekati posisi ruku kepada orang
Pejabat. Pejabat. Misalnya dia yang masukin kerja, misalnya, wah pokoknya gua kalau nggak anu, ya lebay. Mau kemana Pak? Nyampe kayak ruku begini, ini bisa haram. Makanya nanti di Sulam Taufik itu ada yang bikin orang tuh jadi murtad. Pertama lewat ucapan, karena kan kita beraktivitas itu bisa lagi ucapan, juga lewat gerakan. Bisa ucapan. Salah satu yang bikin murtad bermain-main dengan hal gaib. Kita lagi ngopi-ngopi di warung. Terus teman kita bilang, cari bini lu loh, suruh pulang. Lu kan takut sama bini lu, gitu digodain. Suruh pulang, jangankan bini gua kemari, Jibril kemari gua suruh pulang, gua enggak. Itu kan bercanda, murtad tuh secara lisan. Cuman cukup selesai dengan Allah tuh paham. Direken Israel. Dan begitu juga yang sifatnya musik tuh kan banyak ini jimat. Nah ada yang gerakan. Nah salah satunya itu sujud kepada makhluk itu bisa murtad. Nah, kalau tobat banyak ini tobat boleh jadi belum ngaji. Siapa tadi yang sujud kepada makhluk? Siapapun namanya, mau simpulan, mau simpulana. Nah kalau dia tahu, mudah-mudahan dia beristighfar. Apakah diampuni? Diampuni. Allah tuh maha rahman. Cukup ya, kita tutup dengan Fatihah dan asbab kita mengaji. Allah turunkan kesehatan baik buat diri kita dan keluarga. Al-Fatihah. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawah.